Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanusudibio, mengunjungi DPP Partai Golkar di Selipi, Jakarta Barat. Pertemuan yang dilakukan Perindo ke Golkar ini sebagai bentuk silaturahmi politik jelang pemilu 2024 mendatang. Bisa saja dalam pertemuan ini akan membahas seputar wacana pembentukan koalisi besar yang dalam beberapa hari terakhir ini sempat tergaung dalam dunia politik Indonesia. Agak buka jalan yuk, buka jalan. Seperti apa jalannya pertemuan antara Ketua Umum Partai Perindo dengan Partai Golkar? Ada rekan Maria Assegaf di DPP Partai Golkar. Maria, apakah sudah ada hasil mengenai pertemuan hari ini? Apa yang dibicarakan, apa yang kemudian disepakati misalnya? Ya, sejauh ini Alfat, Tisa dan juga pemirsa, jawabannya belum ada Alfat karena sekitar 30 menit lalu Ketua Umum Partai Perindo tiba di kantor DPP Golkar, disambut langsung, diterima langsung oleh Sekjen Partai Golkar yaitu Lutfi Fredericks beserta dengan jajaran politikus Partai Golkar seperti Aceh Hasan Sadzili, Mutia Hafiz dan juga lain-lain. Tadi tepat kalau kami bisa gambarkan kedatangan dari Ketua Umum Perindo yaitu Hari Tanusudibio bersama dengan jajarannya di kantor DPP Golkar di kawasan Selipi, Jakarta Barat tadi tepat pukul 15:51 menit dan langsung menuju ke lantai 3 untuk bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar yaitu Erlangga Hartarto bersama dengan jajaran. Mereka akan menjalin silaturahmi politik, bahasanya menjalin komunikasi. Tentu apa yang dibahas ini yang menjadi pertanyaan karena nanti Partai Perindo dan juga Partai Golkar baru akan mengadakan rilis nanti usai pertemuan berlangsung. Hingga saat ini kami memang masih menunggu di lobi kantor DPP Partai Golkar. Tapi kalau yang bisa kita baca tentu kita mengikuti bagaimana akhir-akhir ini begitu banyak sekali ketua umum partai ataupun elit-elit partai yang saling kunjung-mengunjung. Dan kalau kita melihat ini memang buah dari pertemuan silaturahmi antara 5 partai politik besar yang sempat bertemu di kantor DPP Partai Amanat Nasional atau PAN beberapa waktu lalu. Kalau kita melihat ini begitu besar juga kemungkinan dari Perindo yang kemarin juga sempat berkunjung ke kediaman dari Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra. Kemudian saat ini hari ini Perindo berkunjung ke kantor DPP Partai Golkar. Kalau kita berbicara atau membaca mengenai Partai Perindo, ini Perindo merupakan salah satu partai yang bisa kemana saja, bisa berkonsolidasi dengan partai manapun karena memang hingga saat ini kita tahu betul Partai Perindo tidak memiliki ikatan politik dengan siapapun. Terlebih lagi jika kemudian pendekatan hari ini atau sore hari ini antara Perindo dengan Partai Golkar kemudian membuahkan hasil sebuah jalinan menuju Pilpres 2024, tentu ini menjadi salah satu strategi yang tepat guna bagi Partai Perindo untuk bisa kemudian memperbesar peluang kantong-kantong politik mereka menuju ke Pilpres 2024. Itu kalau kita bisa membaca dari sisi Partai Perindo. Tapi bagaimana dari sisi Golkar yang kita tahu saat ini dengan KIB-nya belum lagi kemarin usai pertemuan 5 partai politik di kantor PAN sendiri ada wacana koalisi besar yang akan dijalin antara KIB kemudian dengan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, di dalamnya ada Gerindra dan juga PKB. Ini yang menjadi pertanyaan besar tentunya karena meskipun memang semua partai tentu menginginkan adanya kemenangan di Pilpres 2024, tapi dengan adanya koalisi besar ini kalau kita bisa baca, pengamat pun juga kemudian menggambarkan koalisi besar ini sebagai hasil dari keinginan sejumlah partai politik pendukung Presiden Joko Widodo untuk bisa mengumpulkan kekuatan konsolidasi mereka yang begitu besar menuju jalan panjang Pilpres 2024. Entah siapapun nanti lawan mereka, lawan dari koalisi besar ini, tentunya koalisi besarnya menginginkan jalan mudah untuk memenangkan Pilpres 2024. Tapi yang menjadi pertanyaan tentu siapa capres yang akan diusung oleh koalisi besar ini, terlebih lagi nanti jika kemudian pendekatan antara Perindo dan juga Golkar membuahkan hasil. Karena kita tahu betul bahwa bagi Gerindra, Prabowo Subianto adalah harga mati Capres 2024, belum lagi hasil munas dari Golkar terakhir kemarin bahwa Erlangga Hartarto adalah keputusan partai untuk diusung menjadi Capres. Kita tahu juga bahwa kalau kita melihat dari PKB tidak hanya keputusan partai saja kalau kita bisa berbicara mengenai PKB, tapi Ijtima Ulama juga mengusung Caimin sebagai Capres di 2024. Tambahan lagi
kalau misalnya kita melihat PDI Perjuangan apakah akan bergabung dengan koalisi besar? Jika iya, mungkin ini akan menjadi pertarungan yang cukup alot untuk menentukan siapa capresnya karena begitu banyaknya kekuatan-kekuatan besar yang akan diusung sebagai capres dalam koalisi ini. Ini tentu terlalu jauh, tapi nanti kita akan tunggu terlebih dahulu bagaimanakah hasil komunikasi silaturahmi politik antara Perindo dan juga Golkar sesaat lagi. Alfat, kembali ke Anda. Ya, menarik kita simak nanti akan seperti apa hasil pertemuan pada hari ini karena kita tahu Perindo juga menyodorkan nama TGB untuk maju di bursa cawapres. Maria Sagaf mengabarkan dari DPP Partai Golkar Jakarta.